Berapa kali Pak mati Pak? 8 kali. Ingin saya 4 kali, ternyata 8 kali. Satu, Bapak kan katanya diberani ijazah palsu, apa seperti apa Pak? Kalau ijazah kan bukan urusan saya, ijazah urusan masing-masing ya. Saya punya ijazah yang dikeluarkan dari kampus, itu yang saya punya. Mirip nggak Pak sama? Nah, saya nggak pernah lihat punya Pak Jokowi kan itu. Tapi Bapak meyakini kalau ijazah Pak Jokowi asli ya Pak? Kalau yang jelas kuliah bareng dengan sendirinya, ijazahnya sama. Lulus duluan karena lebih nilainya baik. Nama lengkap Pak? Saya itu 7 huruf aja. MULJNJONO. Mulyono aja Pak ya? Mulyono ya. Sehingga Anda bisa meyakinkan publik kalau ijazah Pak Jokowi itu sebenarnya asli. Kalau yang ditunjukkan itu saya nggak ngerti Pak ya, asli atau palsu, tetapi kalau di wisuda memang Pak Jokowi wisuda bersama saya, seperti juga foto-foto yang beredar itu memang di situ ada Pak Jokowi yang pakai kacamata berdiri, kalau dihitung itu nomor 4 dari kiri, kalau saya nomor 2 dari kiri. Mulyono dan Andi Pramaria adalah dua sosok yang mengaku teman kuliah Jokowi dan hadir dalam reuni yang diadakan di UGM, Sabtu 26 Juli 2025. Mereka berdua yakin bahwa Jokowi kuliah dan masuk UGM tahun 1980. Namun keduanya sama-sama menunjukkan sikap ragu ketika ditanya apakah yakin ijazah Jokowi asli. Dan ini adalah salah satu dari sekian banyaknya kejanggalan dalam reuni yang terkesan dadakan, diadakan di kampus UGM, di tengah maraknya isu bermunculan, kecurigaan bahwa Jokowi tidak pernah lulus sarjana S1 Kehutanan UGM. Waktu itu masih ada sarjana muda dan doktoral, jadi dia tidak lulus sebenarnya, tidak qualified untuk itu. Saya untuk melihat daftar wisuda Jokowi masuk nggak dia di dalam daftar wisuda tahun 85 dan yudisium ya Prof? Ya wisuda itu yudisium kan, di situ dia nggak masuk. Jadi nggak ada namanya di wisuda tahun. Nah hari ini ya kami akan melaporkan lagi saya ya dugaan skripsi palsu ya atas nama Joko Widodo. Jadi yang kita gugat ada dua Pak ya, Joko Widodo dan Rektor UGM ya, Profesor Ova Emilia. Ya lembar pengesahan skripsi tersebut sangat modern ya, tidak ada tidak ada tanggal dipertahankan di depan penguji, dan pada skripsi tersebut juga tidak ada lembar pengesahan penguji, nama dan tanda tangan penguji. Munculnya mantan Rektor UGM periode tahun 2002 sampai 2007, Profesor Sofyan Effendi yang menggemparkan dengan pernyataannya bahwa Jokowi tidak lulus sarjana S1 UGM dan pelaporan yang dibuat Rismon Sianipar yang ikut menyasar Rektor UGM yang menjabat saat ini, Profesor Ova Emilia, nampaknya sukses membuat kubu Universitas Gadjah Mada menyikapi persoalan ini dengan serius. Terlebih lagi, Profesor Sofyan Effendi membongkar bahwa pihak internal UGM sendiri termasuk beberapa guru besar dan mantan dekan, juga banyak yang yakin bahwa Jokowi sesungguhnya tidak lulus. Walau pernyataan Profesor Sofyan Effendi itu ditarik kembali, namun sikap kata dan pandangannya setidaknya sudah cukup diketahui banyak pihak, karena wawancara itu disiarkan secara live. Sebagai mantan pimpinan tertinggi di UGM, jauh lebih senior daripada Profesor Ova Emilia, dan secara historis lebih dekat dengan masa yang disebut masa Jokowi kuliah, tahun 1980 sampai 1985. Pernyataan Sofyan Effendi ini tentu saja berpeluang menurunkan kredibilitas kampus UGM dan rektorat yang memimpin saat ini, dan bahkan dapat dimeja hijaukan. Maka sangat mudah dipahami bahwa reuni Fakultas Kehutanan UGM tanggal 26 Juli 2025 bukan prakarsa para bekas mahasiswa itu sendiri. Reuni ini diduga kuat diprakarsai pihak UGM sendiri, sebagai upaya untuk mengembalikan nama baik kampus dengan jalan membuktikan ke publik bahwa Jokowi benar-benar lulusan UGM. Berikut beberapa kejanggalan yang mengindikasikan bahwa reuni ini bukan murni inisiatif para alumni itu sendiri. Pertama, Jokowi memakai baju dengan warna tersendiri. Jokowi terlihat hadir dengan penampilan yang sangat kontras, berbeda dari baju yang dipakai alumni yang lain. Penggunaan baju yang berbeda sendiri ini, kemungkinan sengaja disetting agar Jokowi terlihat dengan jelas, tidak samar-samar di antara komunitas yang memakai baju yang sama. Dengan demikian, akan sangat memudahkan bagi publik untuk mengenali dan memastikan bahwa Jokowi benar-benar hadir dalam acara tersebut. Lalu jika ada yang berpendapat bahwa Jokowi tidak bisa mengenakan baju lengan pendek dengan alasan menutupi bagian tangan yang sakit, lalu kenapa mereka tidak menggunakan baju seragam sama seperti baju yang dipakai Jokowi? Bukankah UGM pernah mengadakan reuni dengan memakai baju putih lengan panjang? Kedua, reuni diawali dengan acara penyambutan Jokowi. Penyambutan Joko Widodo seolah dia masih aktif sebagai presiden menunjukkan bahwa acara ini benar-benar diatur untuk kepentingan Jokowi.
Dalam sebuah acara reuni, yang diutamakan adalah kegiatan melepas rindu, berbagai nostalgia dan mengenang tempat-tempat bersejarah yang pernah dialami bersama. Adalah hal yang tidak lazim, ada upacara penyambutan, sekalipun salah satu alumni mempunyai kedudukan dan jabatan yang lebih tinggi dari yang lainnya. Dalam sebuah acara reuni, tidak mengenal kasta, latar belakang pekerjaan dan lain sebagainya. Acara penyambutan bisa saja dilakukan jika yang hadir bukan sesama alumni, misalnya mantan dosen, pejabat negara dan lain-lain yang akan mengisi acara dalam acara reuni tersebut, di mana Jokowi juga seharusnya ikut antri dalam barisan yang ikut menyambut. Ketiga, selain panitia, Jokowi adalah satu-satunya alumni yang diberi panggung untuk tampil di depan. Walau mereka bisa saja beralasan bahwa panggung itu diberikan karena Jokowi adalah alumni yang sukses menempati jabatan tertinggi dibandingkan alumni lain, namun dengan hanya memberikan kesempatan kepada satu orang, benar-benar menunjukkan bahwa acara ini bukan acara reuni biasa. Acara ini diatur untuk kepentingan Jokowi sendiri. Bandingkan dengan acara alumni Fakultas Kehutanan UGM sebelumnya, di mana semua diberi kesempatan tampil ke panggung. Yuk, kita awali hari ini dengan membaca basmalah bersama. Ini istimewa, Pak. Istimewanya karena alhamdulillah masih sehat. Ini judulnya dari titik katakan alumni yang wajib. Dan kalau tidak iya, wakafah billahi nasana kalau kita robin setiap yasifun wassalamun ala dijaga harus senang bergembira terus. Oh, artinya di Wana Delima ini ketika dibangun awal di sini kami sudah langsung menginisiasi untuk menjadi Semua larut dalam kegembiraan tanpa dibatasi status dan jabatan, dan terlebih lagi, tidak ada pembahasan status ijazah palsu atau tidak. Mereka hanya bersenang-senang, bercerita soal nostalgia masa lalu dan kenangan yang pernah dilalui bersama. Fakta keempat yang juga memberikan kesan bahwa reuni ini disetting sedemikian rupa adalah ketika Jokowi roasting salah satu peserta reuni yang bernama Jamrung Sasono. Nama Jamrung Sasono, saya dulu matematika sampai 4 kali. Sini Pak, sini Pak. Biasanya Pak Dalio. Berapa kali Pak matematika Pak? 8 kali. Dengan saya 4 kali, ternyata 8 kali. Banyak yang menuding bahwa Jokowi mempermalukan teman sendiri di depan publik. Namun yang jeli mendengar isi percakapan ini, dan tahu atau pernah kuliah sebelumnya, kalian akan menemukan kejanggalan yang tidak wajar. Seorang mahasiswa mengulang satu mata kuliah sampai 8 kali, dan mata kuliah itu adalah matematika. Saya jelaskan sedikit. Satu mata kuliah diselesaikan dalam 1 semester. Dan 1 semester itu lamanya 6 bulan. Jika seorang mahasiswa mengulang satu mata kuliah sebanyak 8 kali, itu berarti dia mengulangnya selama 8 semester atau 4 tahun. Sampai di sini, mungkin masih terlihat wajar. Tapi perhatikan pernyataan seseorang yang juga mengaku teman kuliah Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980, Andi Pramaria berikut ini. Dan mata kuliah itu kan ada bersyarat, ya. Misalnya untuk mengambil statistik 1, kita harus mengambil matematika dulu. Gitu. Nah, kemudian statistik 2, kita harus lulus statistik 1, kan gitu terus gitu kan. Nah, disitulah kemudian kita mulai berbeda-beda, karena ada yang pintar banget sehingga dia lancar, ada yang mau ngambil statistik tapi matematikanya belum lulus gitu. Nah, karena pada saat zaman saya kuliah namanya mata kuliah yang itu sulit betul. Mata kuliah matematika adalah mata kuliah dasar yang masuk kategori mata kuliah wajib. Artinya bahwa jika tidak lulus mata kuliah matematika, seorang mahasiswa dilarang memilih mata kuliah tertentu, seperti misalnya mata kuliah statistik 1 sebagaimana yang dicontohkan oleh Andi Pramaria. Dan seorang mahasiswa yang belum menyelesaikan mata kuliah statistik 1, tidak bisa melanjutkan memilih statistik 2 dan seterusnya. Maka dapat dibayangkan jika matematika saja diselesaikan selama 8 semester atau 4 tahun, lalu tahun berapa dia harus mengambil mata kuliah lain seperti statistik 1, statistik 2, kapan dia harus KKN, menyusun skripsi sampai bisa diwisuda? Dan ingat, bahwa pada tahun 80-an dan 90-an, mahasiswa di perguruan tinggi negeri hanya diberi batas 7 tahun atau 14 semester. Tidak bisa menyelesaikan kuliah selama 7 tahun atau 14 semester, sudah dapat dipastikan akan dikeluarkan secara paksa oleh pihak perguruan tinggi. Artinya bahwa penampilan Jamrung Sasono di panggung, bukan untuk dipermalukan oleh Jokowi. Dalam dunia stand-up komedi, posisi Jamrung Sasono dikenal dengan istilah boot of the jockey, atau ada juga yang mengenalnya dengan sebutan punching bag atau samsak hidup, yang sengaja ditampilkan untuk melengkapi jalan cerita yang dibuat sedemikian rupa, menjadikan sang pemeran sebagai samsak hidup, bukan untuk dipermalukan, tetapi agar cerita terkesan hidup dan tidak mengada-ada. Sayangnya, sang aktor tidak menguasai perannya, hingga mengeluarkan kata-kata yang tidak masuk akal, dan mengurangi makna sandiwara itu sendiri.
Terlalu banyak kejanggalan yang terlihat dalam reuni Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980 kali ini, seperti misalnya Jokowi yang terlihat tidak mengenal sesama teman angkatan dan lain-lain yang tidak bisa kami bahas sekaligus dalam video ini. Semua fakta ini menimbulkan kesan bahwa reuni yang satu ini terkesan dipaksakan, bukan menjadi ajang melepas rindu satu sama lain, tapi lebih kepada melancarkan satu agenda yang disetting sedemikian rupa.